Dahur kilo 15 ada berapa panitia? 150 ada dari Jakarta. Ini apa kalau mau kita artikan? Apakah kita sekedar berkumpul, duduk, bertemu dengan yang lain, mencari teman baru? Tapi ada hal lain yang bisa kita gali lebih dalam, yaitu menemukan Tuhan. The hope of the future church. You are not the hope of the future. Kamu semua, kita semua ini bukanlah harapan untuk masa depan gereja. Bukan, ya, bukanlah. Perhatikan, bukanlah harapan untuk masa depan gereja. You are the church now. Ngerti kan? Anda adalah gereja sekarang, bukan masa depan. Sekarang ini. And you are the joy of the church now. Dan kita dan Anda semua adalah kegembiraan gereja sekarang And ini. you are the gift of the church now. Dan Anda semua adalah anugerah atau hadiah bagi gereja sekarang. And you have a responsibility to be leaders in the church today. Dan karena itu Anda mempunyai tanggung jawab yang berat, yaitu menjadi pemimpin gereja hari ini. Not tomorrow, Bukan besok, ya. today. Nama saya Stefanus, saya sudah berkeluarga, anak saya 3. Hanya di dalam Engkau ya Bapa, kami Kita dapat akan bicara tentang pendahuluan, cinta kasih Allah, dan penyelamatan. Oke. Kita akan melihat ada 4 kebenaran yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Kita akan lihat. Sediakan bagiku timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah, ada gerakan roh Allah. IME ayah, saudara sudah semakin serupa dengan Kristus. Ini tujuan latihan ini 3 hari 2 malam. Hidup kita yang tadinya manis semakin manis. Roh Kudus yang tadinya mengendap di bawah, maka akan merata. Artinya saya punya sikap untuk memerangi akan dosa itu adalah sikap dosa masturbasi dan pornografi dalam hidup saya. Kalau saya keluar dari akal seperti ini, hidup Roh Kudus dicurahkan kembali dalam hidup saya. pengalaman pahit atau kekecewaan yang pernah kita alami dari kenangan masa lalu. Siapa yang mau terlepas dari segala luka batin, mau hidup bebas jadi orang merdeka, bahagia bersama? Dia bilang, mama cuma mau dicium, mau dipeluk aja. Seketika juga dadaku sesak. Kita bilang ada satu dia rasakan sesuatu yang luar biasa tiba-tiba seperti ini contohnya saudara. Dia sudah ngomong gitu dan saudara tidak mengerti. Tetap aja kalau itu digerakkan oleh Roh Kudus dan saudara berbicara, ikutin aja suara itu. 3 November 1992 jam 2 malam, tepatnya di Yogyakarta. Suatu hari saya
mengalami suatu persoalan yang sangat berat dalam kehidupan saya, dan saya bertanya, betul nggak ada Tuhan? Betul nggak ada Yesus? Saya ingin bertemu secara pribadi dengan Tuhan, dan di situ saya merasakan hadirat Tuhan turun dalam kehidupan saya. Tuhan Yesus membentang tangannya terbuka dan tersenyum pada saya. Dari Samarinda jauh-jauh ke sini buat ikutin acara menuju ke gereja Kristen. Di sana saya rasa dapat Roh Kudus, tapi nggak sedahsyat sekarang ini. Saya rasanya di sini dahsyat. Saya jadi teriak, saya jadi seakan-akan saya takut kehilangan Tuhan. Lagi setelah didoakan, nggak tahu pertamanya disuruh bilang Yesus, Yesus pelan-pelan.
terus bisa makin lama makin cepat dan nggak tahu ngomong apa, sudah sembarang aja ngomong gitu. Alay. Omi dari 30 bisa berkurang jadi 4. Cuma nggak ada tension ini. Ini tempat tidurku. Ini Selfie, terus Angel, terus Chris, Jonathan, Renal, Pak Kardi. Siapa lagi ya situ ya? Ian, Kevin, Tony, Steve, Rini Azrin, Rosalia Siani, Maria Tumari, V. Jenny. Luar biasa. Dia nggak cuma peduli sama pelayananmu, tapi dia akan berkarya dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam masa depan kita. Karena itulah pekerjaan Tuhan. Katolik, mujizat terbesar di dalam kehidupan kita adalah Ekaris. Coba berarti, ketika kita memuliakan Tuhan, maka kita fokus sama Tuhan, betul ya? Bersama dengan para malaikat loh. Cici saya ini, dia adalah orang pertama yang masuk menjadi Katolik. Dia satu-satunya orang pertama. Dan ini pun terjadi pada dia, luar biasa begini. Dari dia, kami semua menjadi orang percaya Kristus. Memang nggak semua Katolik, tapi kami semua menjadi orang percaya Kristus melalui kakak saya ini. Akhirnya saya jadi Katolik, semua jadi Katolik. Semua jadi Katolik. Firman Tuhan mengatakan apa? Bila satu orang di dalam rumahmu diselamatkan, maka seluruh isi rumahmu akan diselamatkan. Itu juga Romo selesai khotbah, selesai misa selesai, adorasi selesai, Romo turun membawa monstran. Jelas? Ada siapa monstran? Ada Yesus. Ya, ada Yesus di sana. Romo keliling. Dia berkatin semua yang sakit, tubuh Kristus, sampai di depan kakak saya. Berarti Romo bilang, tubuh Kristus. Begitu Romo beranjak satu langkah saja, kakak saya nangis kejar. Dia nangis. Saya mau kasih tahu, siapa yang menyentuh kakak saya? Yesus. Kalau bukan Yesus yang hadir di dalam Ekaristi. Amin. Dia sungguh-sungguh hati.
segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budi. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi. Yerusalem dan setiap orang yang akan memakainya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Semua di tempat ini bukan merupakan akhir dari semuanya ya, tapi merupakan awal daripada kita mau lahir, mau hidup lebih baru. Kalau anak kecil nggak mungkin bayi terus gitu ya. Kita sudah lahir baru, maka kita akan mulai belajar merangkak, kemudian kita berdiri walaupun sering jatuh, tapi akhirnya kita akan terus berdiri dan akhirnya kita berlari. Sehingga berapa tahun kemudian, bukan kami yang ada di tempat ini, tapi teman-teman semua yang berdiri di sini untuk menjadi orang-orang Tuhan. Oke? Siap? Ada nanti yang lain ya Pak ya. Ada 15 ya? 15, jadi satu orang dapat satu. Oke, berbaris yang rapi. Satu orang ambil satu ya. Yang penting rosarianya dipakai berdoa. Harapannya akan ada lagi. Oh pasti. Siapa ya? Akan ada lagi. Sip. Ya. Kapan harus diadakan lagi? Setidaknya tahun depan itu sudah 2015 ya, buat lagi dong. Wah sih. Oke, ini pesan-pesan buat panitia. Terima kasih, tepuk tangan buat Tonto. Ku bersamamu lewat suka dan duka. Dalam hidup, dalam jalanmu, dengan janjimu selamanya. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untuk Yesus. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Mari katakan kita dulu ya Tuhan. Di tanah